Pengertian internet. Internet, singkatan dari Interconnected Network, adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Dengan internet, kita bisa mengirim pesan melalui email, WhatsApp, menjelajah informasi melalui Google, Wikipedia, menonton video melalui YouTube, Netflix, bermain game online, belanja online, belajar online, dan lain-lain. Cara kerja internet. Yang pertama, perangkat kamu atau HP, laptop terhubung ke internet melalui Wi-Fi, data seluler, atau LAN. Yang kedua, data dikirimkan ke server atau komputer pusat, tempat website atau aplikasi berada. Yang ketiga, server membalas dengan mengirimkan informasi ke perangkat kamu. Yang keempat, semua ini terjadi dalam milidetik sehingga terasa instan. Contohnya, saat kamu mengetik cuaca hari ini di Google, data dikirimkan ke server Google, lalu Google mengirimkan jawabannya ke browser kamu. Fungsi dan komunikasi internet. Komunikasi melalui email, video call, chatting, dan media sosial. Edukasi melalui e-learning, kursus online, sumber referensi. Hiburan melalui streaming film, musik, game online, konten YouTube. Bisnis dan ekonomi melalui toko online, digital, marketing, transaksi perbankan. Informasi melalui akses berita, blog, artikel, dan tutorial. Sosialisasi melalui bergabung di komunitas atau forum online. Pemerintahan melalui layanan publik online atau iktp, bayar pajak, BPJS, dan lain-lain. Berikut pembahasan materi yang kedua, penggunaan internet yang baik. Yang pertama, untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk komunikasi sehat dan positif. Yang ketiga, untuk meningkatkan kreativitas dan penghasilan. Dan yang keempat, untuk menjaga etika dan keamanan digital. Untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan seperti internet memberi akses tak terbatas ke berbagai informasi dan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Ini sangat membantu siswa, mahasiswa, guru, bahkan orang tua. Contohnya, mencari bahan presentasi sekolah dari situs seperti Wikipedia, Britannica, atau Perpusnas. Menonton video pembelajaran di YouTube EduGenius, Ruang Guru, dan Khan Academy. Dampak positif bagi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, memperluas wawasan. Yang kedua, membantu belajar mandiri. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan teknologi. Komunikasi sehat dan positif, yaitu internet memudahkan komunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Tapi penggunaan yang baik adalah jika komunikasi itu sopan, bermanfaat, dan menjaga etika. Contohnya, chat dengan guru atau teman untuk diskusi tugas, video call dengan keluarga yang jauh, mengikuti webinar dan forum diskusi online. Komunikasi sehat dan positif. Dampak positifnya adalah hubungan sosial tetap terjaga, mendapat ilmu atau solusi dari orang lain, membangun jaringan kerja dan belajar, menghasilkan kreativitas dan penghasilan. Internet memberi kesempatan untuk berkarya dan membangun usaha. Contohnya seperti membuat konten YouTube edukatif atau vlog bermanfaat, menjual produk di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Etsy, menjadi freelancer seperti desain, menulis, coding, dan di Fiverr, Upwork, dan project.co.id. Untuk menghasilkan kreativitas dan penghasilan, dampak positifnya yaitu mengembangkan keterampilan baru, menambahkan penghasilan, dan juga mengasah jiwa wirausaha. Untuk menjaga etika dan keamanan digital, penggunaan internet yang baik akan sadar terhadap jejak digital dan melindungi diri dari bahaya cyber. Contohnya, yang pertama, tidak membagikan data pribadi seperti KTP, nomor rekening, alamat secara sembarangan. Yang kedua, menggunakan password yang kuat dan menggantikannya secara berkala. Yang ketiga, memverifikasi kebenaran berita sebelum membagikannya. Untuk menjaga etika dan keamanan digital, dampak positifnya yaitu terhindar dari penipuan, doxing, dan cyberbullying.
menjadi pengguna yang bertanggung jawab, dan menjaga reputasi online. Berikut pembahasan materi yang ketiga. Pembahasan materi yang pertama untuk hal yang merugikan atau melanggar hukum. Yang kedua, menyerap informasi tanpa verifikasi. Yang ketiga, kecanduan internet. Yang keempat, kurangnya kesadaran privasi dan etika. Untuk hal yang merugikan atau melanggar, internet bisa digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain jika tidak disertai kontrol. Contohnya, mengakses situs pornografi, menyebarkan ujaran kebencian, hate speech atau rasisme, melakukan penipuan online, modus undian, lowongan palsu, pinjol ilegal. Untuk hal yang merugikan atau melanggar, dampak negatifnya masalah hukum UU ITE, merusakkan moral dan mental, mempengaruhi perilaku buruk di dunia nyata. Menyerap informasi tanpa verifikasi. Internet bisa digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain jika tidak disertai kontrol diri. Contohnya, mengakses situs pornografi, menyebarkan ujaran kebencian, hate speech atau rasisme, melakukan penipuan online seperti modus undian, lowongan palsu, pinjol ilegal. Dampak negatif menyerap informasi tanpa verifikasi. Yang pertama, menyesatkan orang lain. Yang kedua, menimbulkan kepanikan massal. Yang ketiga, memecah belah masyarakat. Kecanduan internet yaitu penggunaan internet yang berlebihan bisa membuat seseorang lalai terhadap tanggung jawabnya sendiri. Contohnya, bermain game online atau media sosial 10 jam per hari, begadang karena nonton konten hiburan non-stop, tidak fokus belajar karena selalu ingin scrolling. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, prestasi turun. Yang kedua, kesehatan terganggu atau mata lelah, insomnia. Yang ketiga, kehidupan sosial jadi renggang. Berikut cara bijak menggunakan internet. 1. Gunakan untuk belajar dan hal bermanfaat. 2. Batasi waktu online, jangan sampai lalai belajar atau ibadah. 3. Jaga etika dan sopan santun saat berkomentar atau membagikan sesuatu. 4. Lindungi data pribadi dan jangan asal klik link mencurigakan. 5. Saring informasi sebelum membagikan. Saring sebelum saring. Hoax pada internet. Hoax adalah informasi palsu, menyesatkan, atau berita bohong yang disebarkan dengan tujuan tertentu seperti menipu, menakut-nakuti, memprovokasi, atau hanya untuk hiburan yang tidak bertanggung jawab. Hoax sama dengan informasi yang tidak benar. Ciri-ciri hoax. 1. Tidak ada sumber yang jelas, tidak mencantumkan nama penulis, media resmi, atau institusi. 2. Judulnya sensasional dan provokatif. Contoh, mengerikan, negara akan hancur karena ini. 3. Menyuruh cepat dibagikan. Contoh, sebarkan ke semua grup sebelum dihapus. 4. Tidak bisa diverifikasi kebenarannya, tidak ditemukan di media terpercaya atau situs resmi. Penyebaran hoax. 1. Menyesatkan atau membohongi orang lain. 2. Mengadu domba kelompok masyarakat atau provokasi. 3. Menjatuhkan nama seseorang atau lembaga. 4. Menimbulkan kepanikan massal. 5. Mendapatkan uang dari hasil klik iklan atau traffic. Contoh nyata hoax. 1. Kesehatan seperti minum air garam bisa menyembuhkan COVID-19. 2. Politik seperti calon X dicurigai penjahat dan ini buktinya. 3. Agama seperti siapa yang tidak menyebarkan ini akan celaka. 4. Sosial seperti jangan keluar malam akan ada kerusuhan. 5. Pendidikan seperti UN akan dihapus mulai minggu depan. Dampak berbahaya hoax. 1. Menimbulkan ketakutan atau kepanikan. 2. Memecah belah masyarakat. 3. Menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan media. 4. Merusak reputasi seseorang. 5. Membuat keputusan salah karena informasi keliru. 6. Dapat diproses hukum sesuai UU ITE. Alasan hukum di Indonesia yaitu UU ITE pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen akan dipidana. Ancaman hukumannya adalah bisa dipenjara hingga 6 tahun dan atau didenda hingga 1 miliar.
Cara menghadapi hoaks, cek kebenaran informasi. Yang pertama, gunakan situs pengecekan fakta seperti Drumback Hoax ID oleh Mavindo, cek fakta.com, Kominfo, Go.id, hoax. Ada bagian khusus. Yang pertama, baca dari sumber resmi, gunakan media terpercaya seperti Kompas, Detik, BBC, CCN Indonesia, Antara, Republika. Hoax. Yang pertama, jangan mudah percaya judul. Baca isi berita secara menyeluruh, bandingkan dengan berita lain. Yang kedua, jangan ikut menyebarkan. Meskipun katanya dari grup keluarga atau teman dekat, tetap jangan dibagikan jika belum jelas. Yang ketiga, edukasi keluarga dan lingkungan. Ajak orang tua, saudara, dan teman belajar mengenali hoax. Kesimpulannya, internet adalah teknologi luar biasa yang bisa sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak, etis, dan bertanggung jawab. Namun bisa menjadi berbahaya dan merusak jika digunakan untuk hal negatif. Gunakan internet untuk belajar, berkarya, dan berbagi kebaikan, bukan untuk menyebar keburukan atau merugikan orang lain.